acara diskusi publik mencermati pro kontra pasca terbitnya PP 28 tahun 2024 yang disusun dengan metode omnibus. Terkait dengan acara hari ini yaitu pembahasan PP nomor 28 tahun 24 tentang kesehatan yang dalam hal ini kita ketahui bersama pada waktu kemarin undang-undangnya bermasalah. Namun setelah mendengar beberapa masukan dari masyarakat, undang-undangnya sudah oke, tapi yang lahir kemudian adalah PP-nya. PP-nya bermasalah. Ini menjadi persoalan besar. Kalau omnibus itu seharusnya ada di level undang-undang, tetapi PP ini berkarakter omnibus. PP harusnya dia menjadi petunjuk teknis dari undang-undang. Kenapa kami buatnya kegiatan hari ini gitu ya? Terkesan memang sangat buru-buru, tidak dengan waktu yang panjang gitu ya menyediakan persiapannya. Karena memang kalau kita lihat di timeline-nya Kementerian Kesehatan, mereka punya target peraturan menteri sebagai turunan dari PP 28 ini harus selesai di pertengahan September. Jadi memang ini di mereka juga kejar-kejaran, kita juga kejar-kejaran dalam artian kita mau mengingatkan gitu ya, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, apa yang sebenarnya bermasalah dan kemudian bagaimana memperbaikinya. Sebelum teman-teman di Kementerian Kesehatan itu membuat peraturan menterinya. Gitu, karena jangan sampai peraturan menteri yang nanti dibuat itu justru berdasarkan PP yang juga secara substansi sebenarnya masih punya banyak masalah gitu. Karena nanti jadi snowball effect, kalau misalnya PP-nya bermasalah, permen-permennya juga nanti akan ikut dievaluasi lagi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bu, ya terkait dengan proses ini, ya untuk memastikan bahwa setiap daripada stakeholder itu dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undangnya 11 undang-undang dicabut kemudian akhirnya bikin PP Omnibus, di PP Omnibus bakal harus lebih detail karena peraturan pemerintah kan adalah peraturan turunan dari undang-undang. Jadi dia buat akan lebih teknis, lebih detail. Kalau dia lebih detail berarti kan dia harus tanya lebih banyak buat orang. Persoalannya adalah ketika PP-nya aja sudah 1.700, kemudian nanti ada permennya, saya kebayang sih permennya makin banyak, lebih sulit untuk diatur dan ya makin harus lebih hati-hatilah pemerintah dalam membentuk peraturan di bawahnya. Yang saya soroti di sini adalah pro kontra ya yang ada di PP 28 tahun 2024 ini, terutama yang mengenai zat adiktif. Jadi di dalam zat adiktif sendiri yang ada di rokok itu kan ada nikotin dan tar. Nah, nikotin itu yang dibutuhkan para perokok. Dan tar itu yang selama ini punya faktor resiko di kesehatan. Nah, di sini ada tar itu dihasilkan dari proses pembakaran tembakau. Sedangkan nikotin itu yang sudah alami ada di daun tembakonya itu sendiri. Kemudian sekarang ada inovasi produk dengan pemanasan di tembakaunya itu, di mana itu sudah menekan profil resiko kesehatan dari tar. Penekanannya itu ada 80-95%. Nah, tetapi di undang-undang ini akhirnya mau dikemas dengan kemasan yang sama. Nah, ini kan akan membingungkan bagi konsumen sendiri. Perokok yang menggunakan tembakau itu sendiri sudah memilih dengan kesadarannya untuk menekan di resiko kesehatannya. Nah, di sini akhirnya efek dominannya kemana? Ke konsumen lagi. Konsumen yang paling dirugikan. Apakah memang ada masukan-masukan terutama dari pengusaha terkait dengan PP 28 ini? Seperti apa sih di lapangan para pengusaha menanggapi PP 28 ini? Betul tadi seperti Bu Fitria sampaikan bahwa tantangannya justru semakin besar gitu dengan adanya pesan meaningful participation. Yang kita mau tekankan adalah meaningful participation itu sebetulnya kami rasa masih belum optimal secara itu. Dengan segala hormat kepada seluruh pembuat kebijakan, karena memang kadang-kadang suka kejar-kejaran gitu. Pelaku usaha terus berusaha aktif untuk melakukan follow up. Follow up dalam artian adalah kita mengecek perkembangan pembahasan regulasi ini sejauh apa sih dalam bentuk-bentuk formal. Dari bentuk kita berbicara dengan Biro Komunikasi Kementerian Lembaga, atau kita melihat sekarang banyak laman website juga seperti di Kementerian Kesehatan sekarang mereka punya partisipasi sehat gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita sedikit meleng sedikit, atau ada yang baru nih, kita nggak ke info nih. Jadi kadang-kadang dikabarinnya
di publish-nya tuh di H-1 misalnya, sehingga kita tidak cukup punya waktu untuk melihat substansinya dan public hearing-nya dilaksanakan di hari berikutnya. Nah, hal-hal tersebut menjadi satu kunci juga bagaimana pertanggungjawaban dari meaningful participation itu sendiri gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PP Kesehatan, RPP, kita masih RPP melaksanakan Undang-Undang Kesehatan. Saya prosesnya lama juga ini, di luar perkiraan pemerintah. Kenapa? Salah satunya karena ada surat cinta dari pengusaha tembakau. Dan surat cinta pengusaha tembakau itu juga berlanjut ke proses penetapan. Nah, itu menandakan karena ada surat cinta dari masyarakat, meaningful participation itulah menandakan tidak cepatnya, tidak mulusnya masih menjadi RPP ketika itu. Dan saya bersaksi untuk itu Bapak Ibu. Tidak seperti Bapak Ibu lihat 40 lebih RPP dan menjadi PP kemudian plus 5 perpres yang melaksanakan cipta kerja. Itu 3 bulan dipenuhi perintah di undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Dipenuhi pagi, siang, malam pemerintah itu bekerja untuk itu. Kalau ada lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kemudian juga menjadi penguasa di negara ini, sama aja kita bergerak dengan pendulum negara kekuasaan. Tidak bisa kita tuduh hanya pemerintah saja perkusip punya kekuasaan, dan itu terjadi. Dan sekarang viral lagi masalah presiden. Dan semoga kita belajar memperbaiki diri. Jangan sudut pandang kita sendiri yang kita tonjolkan, tapi kita lihat luas. Dan menjadi pemerintah tentu akan luas melihat sudut pandangnya. Kekurangan pasti ada, karena kita manusia biasa. Tentu kita harus perbaiki sama, dan meaningful participation tentu untuk memperbaiki apa yang kurang-kurang yang dipikirkan oleh pemerintah.